Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. Dari Kelompok 4 Ya, akan menjelaskan tentang layanan film bioskop. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dana Pratama dengan NIM 120 122 8034. saya David Maringan Tua dengan NIM 120 122 1074. dengan saya Daud Ahmad Mubarak 120 122 2030. Dan nama saya Egar Pikianto. NIM-nya 120 122 60 68. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari industri perfilman atau bioskop. Di mana industri perfilman atau bioskop telah menjadi bagian dari hiburan modern. Bioskop sendiri merupakan tempat di mana orang atau masyarakat dapat menikmati film terbaru. Dengan perkembangan teknologi digital, namun seiring dengan peningkatan jumlah film yang dirilis setiap tahunnya, pengelolaan jadwal penayangan film menjadi semakin kompleks. Tidak hanya mengatur jadwal penayangan berbagai film di berbagai auditorium, tapi juga harus mempertimbangkan durasi film, interval waktu untuk pemutaran ulang, serta preferensi penonton. Selain itu, manajemen penjualan snack dan pengelolaan kursi juga memerlukan sistem yang efisien untuk memastikan kenyamanan penonton, serta kelancaran operasional bioskop. Nah, dalam konteks ini, sistem basis data memegang peranan penting dengan basis data yang terstruktur dengan baik. Pengelolaan informasi mengenai jadwal penayangan film dan manajemen kursi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan lebih akurat. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat merancang sistem database. Tujuannya adalah membangun sistem basis data yang dapat mengelola informasi terkait penayangan film di bioskop secara efisien. Lalu ada memfasilitasi pengaturan jadwal penayangan film dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti durasi film, interval waktu pemutaran, dan preferensi penonton. Lalu membuat sistem yang memungkinkan pemesanan tiket secara online dan offline dengan pengelolaan kursi yang optimal. Selanjutnya ada memberikan pengalaman yang lebih baik lagi untuk penonton melalui sistem yang terintegrasi dan user friendly. Nah, lalu manfaatnya di sini adalah mempermudah akses informasi bagi manajemen bioskop dan pelanggan, seperti informasi jadwal penayangan, ketersediaan tiket, dan pemesanan kursi yang real time. Lalu sistem yang terkomputerisasi dapat mengurangi resiko kesalahan manusia dalam pengelolaan jadwal, pemesanan tiket, dan alokasi kursi. Nah, selanjutnya di sini ada perancangan sistem ERD-nya. Yang pertama adalah tabel pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key, lalu ada atribut nama, email, dan nomor telepon. Nah, pelanggan di sini memiliki relationship menonton film, di mana film ini memiliki ID film sebagai primary key-nya, lalu ada atribut judul, genre, durasi, rating, dan ID batas usia. Nah, kardinalitasnya di sini ada one to many. Lalu selanjutnya adalah film mempunyai batas usia. Batas usia ini memiliki primary key ID batas usia, lalu selanjutnya ada nama kategori, deskripsi, dan batas usia. Kardinalitasnya adalah many to one. Selanjutnya ada pelanggan memesan snack. Snack di sini memiliki ID snack sebagai primary key-nya, lalu ada ID pelanggan, ID studio, ID karyawan, status, dan tanggal pesanan. Lalu film menayangkan penayangan. Penayangannya di sini memiliki primary key ID penayangan, ID film, ID studio, dan waktu penayangan. Kardinalitasnya adalah one to many. Lalu penayangan menyediakan seat. Primary key dari seat ini adalah ID seat, lalu ada nomor seat, tipe kursi, dan ID studio. Kardinalitasnya adalah one to many. Lalu studio memiliki penayangan, di mana studio di sini memiliki primary key ID studio, nama, lokasi, dan nomor kursi. Lalu studio mempunyai seat. Kardinalitasnya di sini adalah one to many. Lalu ada karyawan melayani studio. Karyawan di sini punya primary key yaitu ID karyawan, lalu nama karyawan, posisi, ID studio, dan ID snack. Kardinalitasnya adalah one to many. Lalu selanjutnya ada karyawan yang melayani snack, kardinalitasnya adalah one to many. Nah, yang terakhir ada studio memiliki snack. Nah, sepertinya gitu aja. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi dasar DDL.
Nah, script query ini digunakan untuk membuat struktur basis data yang akan digunakan dalam manajemen data bioskop. Basis data ini terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu ada tabel pelanggan, batas usia, film, studio, penayangan, seat atau kursi, karyawan, dan snack. Nah, di sini tabel pelanggan ini untuk menyimpan informasi mengenai pelanggan seperti ID nama dan nomor telepon, email. Nah, di batas usia di tabel ini berisi informasi batas usia film yang bisa ditonton oleh pelanggan. Dan di di tabel ini menyimpan informasi mengenai ID film, judul, genre, durasi, rating, serta ID batas usia dan ID pelanggan. Dan studio untuk menyimpan informasi mengenai ID studio, nama studio, lokasi, dan nomor kursi. Dan sedangkan di penayangan berisi informasi daftar film yang akan tayang, serta studio dan waktu tayangnya. Dan sheet atau kursi berisi informasi tentang nomor kursi serta tipe kursi yang tersedia. Karyawan berisi menyimpan informasi mengenai ID karyawan, nama, dan posisinya. Dan snack berisi informasi daftar makanan yang dipesan oleh pelanggan dengan adanya tanggal pemesanan. Nah, di sini tabelnya ada studio, penayangan, seat, karyawan, snack. Nah, di sini selanjutnya ada implementasi dasar DML, insert data. Nah, query ini adalah data yang berhasil dimasukkan ke beberapa tabel utama yang membentuk struktur database untuk manajemen data bioskop. Data yang dimasukkan mencakup pelanggan, batas usia, film, studio, penayangan, seat atau kursi, dan karyawan. Nah, pelanggan ada 4 pelanggan dengan ID pelanggan, nama, email, dan nomor telepon. Seperti 1, Danda, emailnya dandapratama@gmail.com, dan nomor telepon 082118025532. Dan selanjutnya, dan seterusnya begitu. Dengan nama yang berbeda. Dan di batas usia, yaitu ada 4 batas usia yang berbeda dengan ID batas usia, kategori, nama, deskripsi, dan batas usia. Nah, di sini contohnya seperti ada 1, semua umur film yang dapat ditonton oleh semua kalangan atau umur. Nah, batas usianya tuh 0. Karena kenapa? Karena yang ditonton oleh semua kalangan. Dan di studio itu, di film itu ada 4 film berbeda yang berisi ID film, judul, genre, durasi, rating, ID batas usia, dan ID pelanggan. Nah, contohnya seperti 1, Tenet, judulnya action, judulnya Tenet, genrenya action, dan durasinya 2 jam, rating 3,9, ID batas usianya 3, ID pelanggannya 3. Nah, ID batas usia itu yang diambil di insert into batas usia, dan ID pelanggannya diambil di insert into pelanggan. Nah, di sini ada studio, 4 studio dengan ID studio, nama lokasi, dan nomor seat. Nah, di sini ada penayangan, 4 penayangan yang berbeda dengan adanya waktu penayangan yang berbeda. Dan seat atau kursi, ada 4 jenis seat yang dengan adanya ID seat, ID studio, dan tipe kursi. Karyawan, ada 4 karyawan yang berbeda dengan ID karyawan, nama posisi, ID studio, ID snack. Nah, seperti ini contohnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan implementasi lanjutan storage procedure. Pertama, kita akan membuat create procedure untuk tambahan film baru, yang dimana di dalam tambahan film baru ini ada judul, genre, durasi, rating, ID batas usia, dan ID pelanggan. Lalu setelah kita masukkan itu, kita begin, lalu declare batas usia integer, declare lagi pelanggan integer. Selanjutnya select count into batas usia, dari batas usia ke batas usia sama dengan batas usia, ID batas usia. Yang kedua ada select count into pelanggan from pelanggan where ID pelanggan. Yang kedua kita membuat create procedure untuk mendapatkan info film. Di dalam sini kita select untuk film, ID film, judul,
genre, durasi, rating, batas usia, nama kategori dan kategori usia. Pelanggan, nama pelanggan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada create prosedur untuk pesan sheet. Di dalam pesan sheet ini ada ID studio, nomor sheet, dan tipe kursi. Lalu kita bikin declare sheet integer. Selanjutnya select count, into, sheet, from sheet, where ID studio. Selanjutnya di sini ada outputnya. Ini output dari yang info film untuk menambahkan film. Di sini untuk pemesanan kursi. Nah, selanjutnya ada implementasi lanjutan trigger. Trigger itu tujuannya untuk dari trigger periksa waktu ini adalah untuk memastikan bahwa untuk penayangan yang dimasukkan ke dalam tabel penayangan berada di masa depan atau tidak. Jika waktu penayangan yang dimasukkan berada di masa lalu atau sama dengan waktu saat ini, maka trigger akan memicu pesan peringatan. Di sini kita membuat triggernya. Pertama ada drop trigger if exists, perbarui status next untuk status next. Di sini trigger untuk periksa waktu penayangan. Jika memang waktu penayangannya tidak ada, dia akan begini, mengasih seperti yang tadi, memicu pesan peringatan. Di sini outputnya. Ya, selanjutnya Mbak David. Oke, kita masuk ke DCL. Di sini dijelasin kodenya, ada create user di localhost dan ada juga green all privilege di tugas besar bioskop, ada grand select, insert, update, dan ada juga delete. Kalau di samping merupakan cara untuk membuat user yang akan diberi akses ke dalam database tugas besar bioskop. Pada soal yang diberikan beberapa syarat untuk membuat 2 buah user. User pertama bisa mengakses seluruh database dan user kedua juga hanya bisa mengakses 2 buah tabel saja. Pada kode tersebut, saya memilih tabel snack dan tabel sheet untuk diakses oleh user kedua. Nah, di sini juga ada MariaDB-nya dengan tugas besar bioskop dan berganti database-nya tugas besar bioskop di select from pelanggan. Di sini error from pelanggan to bus, dan juga di sini ada ID snack, ID pelanggan, ID studio, ID karyawan, sama ada tanggal pesanan dan serta status pesanannya. Nah, di sini juga ada ID sheet, ID studio, nomor sheet, tipe kursi, karena dia di select from sheet, jadi yang muncul adalah table sheet. Dan juga karena dia select from karyawan, yang muncul adalah table karyawan, di mana ada ID-nya, ada namanya, ada posisinya, ada ID studio juga, ada ID snack. Lalu di sini berganti database, change database dari pelanggan. Di sini ada ID pelanggannya, ada nama pelanggannya, ada Danda, Egar, Daud, David, ada email pelanggan yang muncul, sama ada nomor telepon yang muncul. Di sini juga ada select from batas usia di MariaDB DCL. Ada batas usianya, yang pertama untuk kategori film dalam semua umur, film yang ditonton hanya oleh kalangan atau semua umur. Batas usianya sih jatuhnya 0. Ada juga umur 15 yang hanya dapat ditonton oleh umur 15 tahun ke atas. Ada umur 18 yang hanya dapat ditonton oleh umur 18 tahun ke atas dengan batas usia 18. Ada juga umur 21 yang hanya dapat ditonton oleh umur 21 tahun ke atas. Di sini juga ada select from penayangan, ada ID penayangan, ID film, ID studio, sama waktu penayangan. Di sini lengkap semua, ada tahun, bulan, sama tanggal penayangannya, serta jam penayangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.